Terlihat Albert seorang diri menunggu kedatangan dari teman-temannya. Dan sementara itu Silver Slaver belum ada combo balik. Ditarik ke arah jungle dari EVOS Legends. Dan sepertinya Versik nggak mau terlalu depan. Mengingat ada R7 di sana yang sudah mulai bersiap juga. Falling Star Moon ke arah belakang. Namanya udah di set up. Tapi dari World Manipulation. Dan itu dia didapatkan dari Muncin yang cukup baik. Meskipun sekarang Fraser ke arah Versik. First blood didapatkan. Bahkan Saikat pun harus hilang. Dua player hilang ditambah dengan Turtle untuk RRQ Hoshi di menit yang kedua. Merupakan hal yang sangat-sangat bagus untuk sang raja of seorang Arzaban di area lain. Itu Wanderer berhasil lagi diamankan meskipun sekarang engage ke bagian belakang. Versik incandescent ke arah lain tapi out of the flow. Albert mengejar, Evis Bin dikeluarkan di arah lain. Skylar bersiap, Demian Blast, setup yang manis dan bahkan Brand one last hit. Dan 2 point kill tambahan untuk sang raja di menit yang ketiga. Dan sudah mulai berjalan, tapi pergerakan dari Skylar tentunya sudah mulai masuk invasi ke area jungle dari tim EVOS Legends. Dan bahkan posisi dari Brand sudah mulai di zone yang kali ini Dream mencoba untuk membuka satu buah rock wave. Dan bahkan Albert coba untuk mengejar satu buah Elixir Final Blow. Dan bahkan satu buah di polisi dibuka oleh seorang Clay. Tapi ternyata tiba-tiba akan terpecah begitu saja. Dream siap pun tumbang bersama dengan seorang Psychot. Ya, 2 orang menghilang. Sekarang Skylar mencoba untuk engage lagi. Inner turret di sana yang menjadi target untuk seorang Skylar dengan runnernya. Tapi lagi-lagi 2 player. Serangan dari EVOS Legends membuat mereka under pressure. Dan sekarang menuju ke Versik. Versiknya tumbang. Ini bukan merupakan hal yang bisa diterima oleh EVOS Legends. Sejauh ini belum ada pick off yang terjadi. Dan aku mau ingetin juga, kalau kalian bisa nobar PPS sambil setup, ada yang terjadi Numen Blast, terkena efek stun di sana. Coba pressure lagi dan lagi, World Manipulation Dreams. One last hit, terpick off balik. 2 orang lagi dan lagi menjadi korban untuk RRQ Hoshi. Meskipun sekarang Renner Sapati ke badan peran. Terkena damage dari Renner Sapati meskipun Albert seorang diri masih bisa mendapatkan oleh sebabnya karena Retribution Albert udah beda 3 level. Dapetin lagi HP regionnya, tapi kali ini dengan best turret di area bawah yang sudah tumbang. Mulai dibuka Hijumea langsung heavy spin, tapi ternyata damage-nya terlalu sakit. Di momen polisi dibuka juga oleh seorang Clay. Double kill diamankan oleh seorang Skylar. Kali ini 3 pemain tersisa dari EVOS Legends mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Maju ke area depan, terkena Petrify, namun ternyata Skylar masih punya flicker untuk mundur. Bakal coba dikejar oleh seorang Psychot. Dreamnya tumbang di tangan R7, tapi R7 berhasil di-trade oleh seorang Versik kali ini. Meanwhile, dari minionnya udah mulai berjalan ke area base-nya. Lordnya udah mulai masuk, Versik di area depan, tumbang di tangan seorang Clay. Dan itu dia Psychot tidak akan dikasih pulang dan RRQ. Tapi ternyata sudah dibaca oleh RRQ. Kali ini udah mulai datang pemain-pemain dari RRQ mencoba untuk melakukan kontes di area turtle-nya. Terkena tahun, satu buah Remo Manipulation dibuka bersama dengan satu buah Feather Astrek. Namun First Blood by BCA tentunya sudah diamankan oleh RRQ yang dimana Skyot dari Psychot-nya tumbang di sini, sehingga membuat EVOS Legends tentunya mereka harus mundur serentak karena mereka nggak bisa paksain team fight. Ya, dengan 50% tinggal sekali ke Riot yang ada di bawah. Tapi lihat Clay menghindari maut, tapi Dreams 19 yang nggak bisa tercancel. Masih ada World Manipulation, bahkan dari arah belakang Albert menggila. Double kill didamankan, bahkan menuju ke arah triple kill. Dreams triple kill untuk Albert. Mengamuk dengan adanya hard guard dari Vivin. Ada Numen Blast, terkena 2 player. Albert dalam bahaya, Epic Road baru dikeluarkan. Masih ada Danger tapi masih cukup aman meski Psychot. Lihat Psychot yang mendapatkan 2 player, double kill diamankan oleh Psychot yang entah dari mana bisa masuk ke arah backline dari RRQ Hoshi. Tentunya berhasil untuk menemukan 2 pemain yang cukup penting, yaitu Albert dan juga Finn. Tapi kali ini lihat purple-nya sudah mulai dirusuh. Dan posisi dari Dreams kebuka satu buah Numen Blast bersama dengan Flicker, tapi kali ini berhasil terlalu di belakang. R7 tumbang menjadi garda terdepan dan Clay pun hilang begitu saja. Pemain-pemain dari RRQ Hoshi berhasil dilumpuhkan di area jungle ya. Wah, ini bagus tengah, tapi untuk saat ini ada Phantom Seed yang dikeluarkan. World Manipulation dari Versik yang terpick up. Tapi lihat Albertnya dimasukin Angel Hardguard dikeluarkan di arah lain, dikejar oleh Skylar, mencari momen yang tepat untuk bisa mengeluarkan Rose Ball of Time tapi mundur. Semua player dari EVOS Legends mengingat Versik yang tadi terlalu depan harus terpick off dengan seorang Clay dengan adanya reward Manipulation yang dikeluarkan. Test point tentunya tidak boleh dipecahkan dengan cukup mudah oleh Skylar dan itu hal yang harus ditahan oleh EVOS Legends. Tapi Clay kali ini sudah mulai terlihat dan satu buah Numen Blast combo dengan Flicker kali ini membuat Clay berhasil untuk ditumbangkan begitu saja. Pada aspek dibuka begitu saja dengan sangat amat baik oleh seorang Psychot. Kali maju ke area belakang juga. Dia pakai Hijumenya cukup free di area backline. Dan ini EVOS Legends triple kill diamankan oleh seorang Brazan membuat R7 tersisa sendirian dan RRQ Hoshi sepertinya harus merelakan game kedua dan presented by Lita sudah mulai muncul kali ini terkena tahun dari seorang Dreams-nya. Pinnya bakal coba diincar begitu saja. Sudah buat Wave Dragon connect dari seorang Hijume, tapi R7 mencoba untuk mengganggu ke area depan. Versik bakal menjadi target kali ini, tapi Albert datang dengan satu buah Phoenix Voice dan First Blood presented by BCA jatuh ke tangan seorang Albert. Yes, dan sekarang Turtle-nya coba untuk di-engage oleh Albert. Turtle diamankan, Psychot
harus mundur teratur karena meskipun Little Wanderer-nya langsung diamankan dengan Retribution oleh seorang Versik, tapi mereka harus mencoba bermain lebih sabar lagi. Mengingat Brand belum punya damage yang cukup sakit meskipun sekarang ada Wild Dragon, Hijume ke arah seorang player, tapi ada combo yang terjadi dan itulah dia Brand. Pick up terjadi, Hijume menjadi target oleh seorang Versik. Tempest of Blade dikeluarkan, Albert mengamuk di bagian belakang, tapi di arah lain ada pick up juga yang terjadi. Psychos masih cukup survive menghindari semua damage dari RRQ Hoshi di area. Lihat semua, Psychos sudah datang tapi harus berhati-hati. Di area Turtle Lore atau Turtle yang kedua, Albert langsung menuju ke bagian depan sana. Turtle presented by Lita. Tapi ada engage terjadi, Purple Buff menjadi ancaman dan dia Versiknya hilang. Dan bahkan sekarang Psychos seorang diri. Ayo kita lihat semua, Psychos gak bisa kabur dari Tempest of Blade. Mega kill ult. Tapi memang selalu bisa untuk mendapetin satu buah The Way of Dragon ke arah mungkin seorang Finn atau Albertnya. Tapi itu sebenarnya menjadi strategi untuk RRQ Hoshi supaya tim fight-nya lebih nyaman lagi. Tapi kali ini Brans ngebuka satu buah Blazing Duet dan Albert bakal coba dipukul mundur. Skylar diincar habis-habisan oleh seorang Dreams dan kali ini akan ada pertukaran di mana Dreamsnya bakal coba di-trade begitu saja. Unstoppable untuk seorang Albert di sini 1 untuk 1, tapi Skylar sudah tumbang untuk yang kedua kalinya dan ini bahaya karena menurut aku Bransnya menjadi terlalu free di area bawah. Ya, Albert langsung mencoba menarik Turtle ya. Diketahui ada Dreams di sana, terkena efek stun, Clay memberikan Pokemon damage. Masih ada pasif dari Dreams, Kadita kembali lagi HP-nya. Padahal sekarang Albert sudah mulai engage, tapi ada Wild Dragon montage kepada tubuh R7, masih cukup sustain dibakar. Renan Sapati, one last hit dari Hijume masih bisa kabur. Untuk pada blow karena R7 masih bisa menghindari. Turtle sudah diamankan oleh Albert. Tapi ke bawah dan lihat Dreams bagian belakang sana menunggu momen yang tepat. Skylar yang pasti menjadi targetnya lagi dan lagi. Ada Numian Blast yang di setup oleh Finn. Flicker dikeluarkan. Player langsung disambut begitu saja oleh 4 player RRQ Hoshi dan itu dia Crispy dapatkan 2 player hilang. Bahkan sekarang Tempest of Blade mempick up 1 player lagi. Versik one last di tempat player double kill. Tapi dari arah lain Finn-nya harus bisa dihilangkan oleh Dreams. Entah dari mana player ini muncul. Masalahnya 4 pemain bahkan di area atasnya ini bahaya banget. Numen Blast kena 3 pemain dan itu dia Finn langsung maju ke area depan. 1 buah Blazing 2 tidak bisa menyelamatkan teman-teman dari Force Legend dan itu dia Tempest of Blade dari Albert membuat Bransnya tumbang. 4 pemain hilang dan menyisakan Dreams sendirian. Di pop-up menuju ke bagian atas sana. Dreamsnya udah kelihatan. Sudah mulai mendekat. Seorang diri Finn. Karena Sapatinya connect ke arah tubuh dari Hijume, tapi ada Dreams, Conceal, terkena efeknya, malah dia yang hampir saja terpick up. Dapatkan sekarang Albert menuju ke bagian depan, Tempest of Blade dikeluarkan, mencoba mempick up guard lagi dapatkan, tapi ada pertukaran di mana pause terjadi. Tapi kita akan langsung masuk balik lagi ke arah in-game-nya. Lordnya udah mulai masuk kali ini. Hijume menahan di area depan, Numen Blast yang gak kena siapapun, tapi Hijume tumbang kali ini. Dan makan 1 buah Blazing 2 dipop oleh seorang Brans. Mencoba untuk menahan Versik tumbang. Tapi kali ini lihat RRQ Hoshi, mereka berfokus area base-nya. Dan bahkan RRQ Hoshi mengubur mimpi dari Force Legends untuk bisa masuk ke arah semifinal dari Piala Presiden Esports 2022.